Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Adeodatus Berkanis, mahasiswa Sosiologi, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini, saya akan membahas tugas lanjutan dari Sosiologi Terapan, tugas yang ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Politik konflik cyber. Bagaimana konsep tradisional dan masalah cocok dengan postmodern global medium. Di sini membahas masalah politik tentang bagaimana gerakan sosial baru yang menggunakan media postmodern seperti internet untuk mencapai tujuan politik tradisional sebagai demokrasi. Kekuasaan dan partisipasi di era globalisasi. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik warga masyarakat yang virtual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke para pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilih pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Itu telah disebut kuat teknologi untuk demokrasi dari akar rumput, dan salah satunya dengan memfasilitasi diskusi dan aksi kolektif oleh warga, memperkuat demokrasi. Tujuan mendasar dari pembahasan ini adalah untuk menunjukkan sementara tuntutan kelompok yang menggunakan internet tetap tradisional dan modern dalam karakter medium itu sendiri adalah postmodern, melayani tujuan-tujuan modernis. Gerakan politik dan penggunaan internet. Teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini, karena banyak diantaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting yang belum cukup disensor untuk menghalangi penggunaannya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia. Memfasilitasi cara baru yang sukses untuk sosial gerakan atau gerakan sosial untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar dalam perjuangan ini. Internet berfungsi sebagai media melalui nama tuntutan untuk hak-hak ini dan perjuangan di sekitarnya, yang dapat kita ketahui bahwa hak dapat dikomunikasikan, hak informasi muncul di sini, dan juga sebagai hampir menjadi tatanan politik kedua dan melayani hak tingkat pertama atas kesehatan, kesejahteraan, dan kewarganegaraan yang penuh. Ketika interaksi dan jaringan terutama dilakukan melalui internet, waktu dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu. Dalam hal ini, kepadatan kelompok sosial yang menjadi sasaran gerakan, yang digambarkan sebagai elemen utama dalam membuat tindakan yang terorganisir, harus didefinisikan ulang. Politik di luar pemerintahan dalam organisasi non-pemerintah atau LSM, atau lebih luas lagi dalam sosial pergerakan juga akan direstrukturisasi oleh pergeseran dalam komodifikasi informasi. Yang paling sering dibahas dalam konteks ini adalah pemberontakan Zapatista di Meksiko, di mana apa yang awalnya tampak seperti perang gerilya dengan cepat menjadi perang media. Pada hari itu bahwa perjalanan perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA yang ditandatangani oleh Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat mulai berlaku sebagai zona perdagangan bebas yang diduduki Zapatista, sebuah wilayah di wilayah Chiapas di Meksiko. Yang berikut, politik internet, demokrasi, partisipasi, kekuasaan demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan
antara demokrasi dan internet itu akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi. Sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet, internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintahan, sehingga menantang tradisi jenis demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi mulai muncul dalam kekuasaan dan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang, informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dengan mengingat hari ini, dapatkah kita berbicara tentang politik baru di internet? Atau demokrasi adalah istilah tradisional yang dibiarkan tidak berubah oleh realitas postmodern media baru ini? Dalam dunia yang kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya ditopang oleh jaminan dan mempertanggungjawabkan semua sistem tenaga dan yang terkait dan saling berhubungan dari ekonomi dan politik. Sistem ini melibatkan instansi dan organisasi yang membentuk elemen, namun sering melintasi batas-batas teritorial dari bangsa-bangsa dan negara-negara lain. Beginilah pandangan dari Health. Kemungkinan demokrasi harus sesuai dengan apa yang dikaitkan dengan kerangka kerja yang meluas dari lembaga-lembaga demokrasi dan prosedur untuk apa yang disebut dengan model demokrasi kosmopolitan. Dimiliki membuat 3 poin yang penting. Yang pertama, proses ekonomi, politik, keterkaitan hukum, militer, dan budaya mengubah sifat, ruang lingkup, dan kapasitas negara berdaulat dari atas karena kemampuan pengaturannya adalah tantangan, diperpanjang dan dikurangi di beberapa bidang. Yang kedua, cara antar regional dan global keterhubungan menciptakan rantai keputusan dan hasil politik yang saling terkait antara negara bagian dan warganya yang mengubah sifat dan dinamika yang nasional sistem politik itu sendiri. Yang ketiga, cara kerja kelompok lokal, gerakan dan nasionalisme mempertanyakan negara-negara dari bawah sebagai perwakilan dan sistem kekuasaan yang akuntabel. Demokrasi menurut Health sendiri harus disepakati dengan ketiga perkembangan ini dan implikasinya bagi nasional dan pusat tenaga internasional. Dalam konteks yang sama, struktur hierarki dari sistem negara itu sendiri telah terganggu oleh munculnya ekonomi global, ekspansi pesat dalam hubungan dan komunikasi transnasional, pertumbuhan ekonomi internasional, organisasi dan rezim, dan perkembangan gerakan internasional dan transnasional dan aktor yang semuanya menantang kemanjurannya. Dengan penyebaran internet, di sana adalah ruang lingkup untuk lokalisme internasionalis yang baru yang menemukan ekspresi dalam virtual komunitas dengan beberapa orang. Ada juga tanda-tanda bahwa komunitas online akan menawarkan dimensi lebih lanjut untuk identitas pribadi dalam suatu yang sudah kompleks di dunia. Masalahnya tetap bahwa sangat meragukan bahwa perubahan ini akan terjadi dan akhirnya akan merusak gagasan tentang kedaulatan. Ya baik, mungkin hanya ini saja yang ingin saya sampaikan tentang inti dari pembahasan kali ini tentang politik konflik cyber. Semoga di pertemuan berikut di tugas yang ke-10 saya dapat berkembang lagi dalam menyajikan materi dan dalam membahas buku-buku tentang sosiologi terapan. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.